Hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Tanah yang merupakan Rapat koordinasi dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana, baik dari pemerintah pusat dan daerah. perusahaan HGU. Dalam rapat kali ini pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satunya yang jadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Ya, semoga tidak hanya jadi perhatian ya, tapi juga diungkap fakta sebenarnya. Dan rencananya pemirsa, besok Presiden Prabowo akan kembali mengecek penanganan bencana di Aceh. Ini di luar daripada gelondongan kayu. Pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dataran pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Selalu waspada dan hati-hati ya pemirsa ya. Dan tim SAR, informasi berikutnya ini, tim SAR gabungan meneruskan pencarian 3 warga Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT. Dalam pencariannya tim kembali menemukan serpihan kapal. 5 hari pasca kejadian, tim melanjutkan pencarian ketiga WNA yang masih hilang. Dalam pencariannya, tim kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah yang diduga bagian dinding kapal. Sementara itu, pencarian ketiga WNA difokuskan pada penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dan penyelaman. Dalam pencarian, tim mengerahkan alat Seabob dan sonar milik Ditpol Air Polda NTT di lokasi tenggelam guna mendapatkan bangkai kapal yang diduga tenggelam di dasar laut. Sebanyak 12 unit kapal dan drone thermal juga dikerahkan untuk menyisir pulau-pulau terdekat. Pihak kedubes Spanyol dan keluarga korban menyempatkan waktu bertemu tim SAR gabungan sebelum tim bergerak meneruskan pencarian. Mereka berharap operasi SAR terus membuahkan hasil. Pemirsa, lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Ya, semoga ini juga menjadi catatan ya, dan ada evaluasi. Aduh, sampai seperti ini kondisinya pemirsa, kapal tenggelam di Labuan Bajo. Ya Allah. Ya, kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink, tidak jauh dari pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh. Itu masih ada warganya lagi ya. Jadi saat dalam kondisi berlabuh atau parkir, ternyata insiden ini terjadi. Sedikit demi sedikit tenggelam seperti yang kita lihat ini. Namun dari hasil penyelidikan sementara, awak kapal tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Tapi jelas situasi seperti ini benar-benar harus dievaluasi ya ke depan.
Banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan penyaluran bantuan ke lokasi bencana pun terhambat. Kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Corong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang telah melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Jembatan Betong Ateh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Pengerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian warga terdampak bencana Sumatera, perbaikan infrastruktur dan sarana terus dikebut. Salah satunya perbaikan jalan dan pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat. Terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat.